Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan semoga juga kalian dalam keadaan baik dan sehat sehingga pagi ini siap untuk mengikuti pelajaran baik pelajaran ATK ini maupun pelajaran yang lain serta mengerjakan beberapa tugas yang diberikan oleh guru. Kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya masih mengenai bagaimana menghitung kebutuhan bahan baku dan bahan penunjang. Sebelum sampai ke perhitungannya, kita lebih dahulu memahami beberapa proses yang terjadi di industri. Kalau sebelumnya kita bicara tentang bahan bakunya itu berasal dari apa saja, lalu proses-proses yang dialami oleh bahan baku itu menjadi produk yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang pertemuan yang kedua untuk KD ini, yaitu KD menghitung kebutuhan bahan baku dan bahan penunjang ini, kita akan lanjut ke identifikasi proses. Secara garis besar, proses yang terjadi di industri itu ada dua, yaitu unit operation atau satuan operasi. Kemudian ada yang bukannya ada, maksudnya kemudian diterjemahkan menjadi operasi teknik kimia karena ini berkaitan dengan teknik kimia atau pelajarannya namanya OTK, operasi teknik kimia, yaitu unit dengan perubahan fisis atau fisika. Tidak ada reaksi kimia atau proses kimia di dalam satuan operasi ini. Itu yang pertama, unit operation atau satuan operasi. Kemudian yang kedua, unit proses atau satuan proses, atau disebut juga proses industri kimia atau PIK pelajarannya, yaitu unit dengan adanya reaksi kimia. Itu yang membedakan sebetulnya. Kalau unit operasi atau satuan operasi atau operasi teknik kimia itu dengan perubahan fisika saja tanpa reaksi kimia, sedangkan unit proses atau satuan proses atau proses industri kimia itu unit atau peralatan yang di dalamnya ada reaksi kimia. Berikutnya tentang unit operasi atau OTK atau operasi teknik kimia. Ini ada pelajarannya yang namanya pelajaran OTK. Ada banyak sekali yang dibahas di sana. Karena ini adalah berkaitan dengan asas teknik kimia, maka saya hanya menyebutkan beberapa hal prinsip atau dasar. Untuk lebih detailnya ya di pelajaran OTK nanti. Mulai dari teorinya seperti apa sampai ke peralatannya yang digunakan. Kalau mau dikelompok-kelompokkan ya seperti ini, yang masuk ke unit operasi atau TK itu ada transportasi fluida, perpindahan pada proses alir. Transformasi fluida itu ada yang bentuknya gas, ada yang cair, namun juga ada bentuknya padat yang dibuat seolah seperti fluida atau difluidakan, namanya fluidisasi. Itu juga mengalami perpindahan atau transportasi. Di industri itu pasti ada proses untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, misalnya dari tempat penyimpanan atau gudang ke tempat proses. Itu mesti ada perpindahan. Nah, perpindahan ini namanya transportasi. Tentu kalau di pabrik, perpindahan itu sudah dilakukan oleh mesin atau dengan peralatan khusus, bukan manual pakai manusia diusungi gitu kan, enggak. Nah, misalnya dari bahan baku ke proses, nanti dari proses itu pun mengalami beberapa perpindahan dari alat satu ke alat berikutnya, begitu seterusnya dari awal sampai akhir menjadi produk. Dari produk jadi ke tempat penyimpanan pun juga membutuhkan perpindahan fluida, kalau itu bentuknya fluida, atau ada transportasi atau perpindahan. Sebenarnya kalau padat pun juga ada proses perpindahannya. Ini juga kalau yang perpindahan bentuknya padat itu pelajarannya di AIK namanya, alat industri kimia.
Yang dibaca di OTK itu yang transportasi fluida. Fluida itu ada dua, yaitu padat, gas dan cair. Sedangkan yang padat nanti masuknya ke perpindahan bahan padat yang akan dibahas di alat industri kimia atau AIK. Yang kedua ada perpindahan panas dalam alat penukar panas atau heat exchanger. Kalau di rumah itu proses pemanasan menggunakan kompor gas maupun kompor minyak, atau kalau di desa itu pakai tungku. Di lab itu menggunakan bunsen. Kalau yang pangan itu ada pakai kompor juga. Di tempat lain ada juga yang menggunakan kompor listrik, tapi prinsipnya menggunakan sumber panas. Sama prosesnya. Kalau di industri juga ada proses pemanasan. Nah, untuk pemanasan itu menggunakan namanya heat exchanger atau penukar panas, alat penukar panas atau heat exchanger, sering disingkat HE. Nah, kalau di industri, di pabrik, proses pemanasannya tidak menggunakan bunsen seperti di lab, tapi menggunakan HE alatnya. Nah, sumber atau media pemanasnya adalah steam atau uap. Nah, uap itu dihasilkan di bagian atau divisi tertentu khusus, yaitu yang disebut utilitas, bagian yang menyediakan steam, termasuk steam, air, listrik, itu bagian utilitas. Itu tugasnya di pabrik, bagian atau divisi utilitas, menyediakan listrik, air, dan steam. Steam itu sebagai pemanas, kalau air sebagai pendingin biasanya. Nah, steam itu diproduksi oleh alat yang namanya boiler. Tidak kita bahas di sini ya, itu nanti masuk ke OTK, bisa jadi masuk nanti. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, separator. Di industri atau di pabrik pasti ada proses-proses pemisahan campuran. Ya, alatnya namanya separator atau prosesnya separasi atau pemisahan. Ada separasi atau pemisahan padat dengan padat yang disebut dengan screening. Screening itu mengayakan. Mengayak itu screen, alatnya namanya screener. Ada pemisahan padat cair. Pemisahan padat cair itu prosesnya salah satu ini diantaranya sedimentasi, itu pengendapan. Kalau ada filtrasi atau penyaringan. Kemudian kalau campuran itu dipisahkan dari cair dan gas, prosesnya ada absorpsi, ada stripper, distilasi, evaporasi. Sedangkan kalau cair dengan cair mau dipisahkan, prosesnya ada ekstraksi cair-cair, ada dekantasi. Nah, itu prosesnya. Ini semua dibahas di OTK, operasi teknik kimia. Kemudian yang terakhir pencampuran atau mixer alatnya, mixing prosesnya. Ini juga ada macam-macam peralatan yang digunakan atau macam-macam tipe pencampurannya yang akan mempengaruhi juga peralatan yang digunakan tentunya. Lebih detailnya masuk di pelajaran OTK, karena ini hanya semacam dasarnya atau pengantarnya untuk menuju ke pelajaran-pelajaran berikutnya. Berikutnya tentang unit proses atau proses industri kimia atau satuan proses. Prinsipnya tadi adalah adanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ada banyak jenisnya tentunya. Di sini kalau dikelompokkan ada pembakaran bahan bakar dalam furnace atau burner. Pembakar ini sama-sama membakar, tapi kalau burner itu skala kecil biasanya, alatnya kecil, kalau furnace lebih besar. Pembakaran ini reaksi kimia, reaksi pembakaran namanya. Juga reaksi kimia dalam reaktor, ya ini yang jenisnya banyak sekali. Ini nanti akan menjadi tugas bagi kalian semua untuk mencari beberapa proses di industri yang melibatkan reaksi kimia. Kalau ada reaksi kimia, maka salah satu peralatan yang ada di industri itu pasti namanya reaktor alatnya. Alat untuk melangsungkan reaksi kimia itu namanya reaktor. Lalu termasuk fermentasi. Fermentasi ini juga termasuk PIK, proses industri kimia atau proses, karena juga ada reaksi. Tapi fermentasi ya, biologis sifatnya. Atau menggunakan mikroba atau mikrobiologi.
itu yang masuk PIK. Nah, ini nanti akan menjadi tugas contoh proses di industri yang termasuk unit operasi. Yang kedua, contoh proses di industri yang termasuk unit proses. Ini akan menjadi tugas yang nanti akan saya tampilkan di Google Classroom. Berikutnya, dilihat dari berjalannya proses. Kalau tadi jenisnya atau tipenya ada unit proses, unit operasi, sedangkan kalau dilihat dari berjalannya proses itu ada dua, proses batch dan proses continue. Disebut proses batch jika pemasukan reaktan dan pengeluaran hasil dilakukan sekali-sekali dalam selang waktu tertentu. Contoh proses batch adalah proses distilasi dalam tangki tertutup. Sebetulnya apapun yang Anda kerjakan di laboratorium itu atau di rumah lah atau dalam kehidupan kita sehari-hari itu semuanya termasuk proses batch. Proses batch itu sekali proses. Jadi bahan dimasukkan, diproses, setelah selesai dikeluarkan atau diambil hasilnya. Ini namanya batch. Seperti halnya Anda nanti di lab misalnya membuat sabun cuci tangan atau hand soap. Nah, kan prosesnya bahan disiapkan, dimasukkan ke peralatan untuk mencampur, setelah tercampur menjadi hand soap atau produknya jadi, lalu dikeluarkan dari alat itu. Seperti itulah proses batch. Umumnya pabrik-pabrik yang kecil sampai menengah itu batch. Meskipun ada juga menengah itu yang continue. Nah, ini mesti kita lihat pabriknya seperti apa ya. Nah, kalau pabrik besar itu sangat mungkin atau lebih banyaknya adalah proses continue. Proses continue adalah bahan dimasukkan dan hasil dikeluarkan secara berkesinambungan atau terus-menerus dengan laju tertentu. Contoh proses berkesinambungan adalah pengolahan limbah pada pabrik tahu secara terus-menerus. Sebetulnya ini hanya contoh, salah satu contoh. Sebetulnya kalau di industri atau pabrik yang proses continue sangat banyak juga. Pabrik besar pasti pas continue. Contohnya pabrik semen misalnya. Pabrik semen itu tidak bisa hanya sekali proses atau tidak bisa dibuat batch. Prosesnya pasti continue, yaitu bahan masuk. Di sini kalau continue itu bahan masuk secara terus-menerus dan produknya keluar secara terus-menerus. Jadi mengalir. Bahan mengalir masuk, diproses, lalu produk mengalir keluar. Itulah proses continue. Jadi jelas ya, kalau batch itu sekali proses, kalau continue itu terus-menerus. Proses itu berjalan secara terus-menerus. Nah, tugasnya seorang operator nanti mengamati seluruh proses itu dari awal hingga akhir. Karena sebuah pabrik itu melibatkan banyak orang, pasti satu orang nggak mungkin bisa mengamati seluruh pabrik. Maka dibagi-bagi nanti ada bagian-bagian atau divisi-divisi. Di setiap divisi itu ada operatornya sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai tugas. Misalnya seorang operator mengawasi beberapa peralatan dalam satu divisi atau bagian itu. Atau mungkin satu divisi dibagi menjadi beberapa operator. Itu tergantung pabriknya juga, seberapa besar atau kecilnya pabrik. Dan tergantung juga bagaimana manajemen dari pabrik itu. Begitu ya. Jadi yang kita bahas ini berkaitan dengan proses-proses yang terjadi di industri atau di pabrik. Karena Anda jurusannya adalah kimia industri. Jadi apa yang ada di industri, khususnya industri kimia tentunya. Termasuk di dalamnya ada industri makanan minuman pun ada juga siap untuk bekerja di sana. Nah, kemudian kalau dilihat dari keadaan atau kondisi dari proses itu ada namanya proses unsteady dan ada steady, keadaan yang steady atau mantap. Unsteady dan steady state. Unsteady state, proses unsteady atau unsteady state, keadaan tidak mantap, adalah proses dengan semua variabel proses mengalami perubahan nilai terhadap waktu. Pada proses yang tidak atau belum mantap atau unsteady atau masih transisi, laju alir maupun komposisi senantiasa berubah atau disebut juga merupakan fungsi waktu.
Untuk keadaan ini akumulasi selalu diperhitungkan. Prinsipnya proses unsteady itu, atau keadaan yang unsteady atau unsteady state, atau keadaan yang tidak steady atau tidak mantap, itu keadaan kalau di pabrik ya sebenarnya transisi atau keadaan yang tidak diinginkan, terutamanya kalau nanti prosesnya itu continue. Proses continue itu keadaannya harus steady, harus mantap. Artinya bahan yang masuk dan keluar harus sama terus-menerus sepanjang waktu. Kalau ada kejadian masuk tidak sama dengan keluar, itu pasti ada trouble. Nah, itulah tugasnya operator. Trouble-nya di mana itu harus bisa segera mencari dan membuat keputusan dalam waktu cepat. Proses unsteady juga bisa terjadi ketika awal proses. Jadi pabrik itu ketika mau dioperasikan atau dijalankan, mesti dari keadaan kosong ke isi. Jadi tangkinya itu diisi dulu, setelah terisi sesuai yang diharapkan, lalu keran keluarnya dibuka sehingga nanti masuk sama keluar. Ketika masuk sama dengan keluar di dalam alat itu prosesnya namanya steady. Nah, awal proses pasti unsteady. Demikian juga di akhir proses ketika pabrik itu mau dihentikan. Suatu saat pabrik itu juga di shutdown seperti komputer itu ya, dihentikan prosesnya. Maka pasti aliran masuk dihentikan, kemudian proses pengeluaran diteruskan sampai akhirnya kosong semua. Nah, itu keadaan yang unsteady juga. Jadi di awal proses dan di akhir proses. Tapi ketika proses itu sudah berjalan atau pabrik itu sudah beroperasi, keadaan yang dijaga adalah keadaan yang steady. Nah, ini steady state atau keadaan yang steady atau keadaan yang mantap. Steady state yaitu proses dalam keadaan mantap. Mantap itu dalam artian tidak berubah gitu ya. Tetap, bukan lalu mantap dalam artian mantap hatinya, bukan itu, tetapi mantap dalam keadaan dalam artian prosesnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Adalah proses dengan semua variabel proses, ini proses maksudnya, yang ditinjau tidak berubah terhadap waktu. Proses dalam keadaan mantap atau steady adalah proses di mana semua aliran yang masuk dan keluar, laju dan komposisinya tetap atau tidak tergantung dari waktu. Setiap aliran itu selalu mempunyai yang namanya laju alir, mengalirnya seberapa banyak dalam per waktunya, misalnya per detik, per menit, per jam, per hari, per tahun, dan sebagainya. Lalu ada komposisinya juga, karena bahan yang masuk atau keluar di dalam peralatan di dalam proses di industri itu pasti campuran. Nah, kalau campuran itu pasti ada komposisinya. Nah, kalau komponen murni ya komposisinya, misalnya air murni berarti komposisinya air 100%. Tetapi kalau asam sulfat dengan kadar 90% misalnya, berarti 90%-nya asam sulfat, 10%-nya adalah air. Nah, persen-persen itu pernyataan dari sebuah komposisi. Pada keadaan seperti ini, jumlah massa yang menumpuk juga tetap. Menumpuk itu atau akumulasi. Laju akumulasi atau penumpukan sama dengan 0. Dan tidak turut diperhitungkan. Akumulasi 0 itu artinya jumlah bahan yang ada di dalam suatu peralatan, misalnya dalam satu tangki, jumlahnya tetap. Kenapa bisa tetap? Karena yang masuk sama dengan keluar. Masuk, diproses, lalu keluar, maka jumlahnya akan tetap terus-menerus. Nah, seperti itulah yang mestinya dikendalikan di pabrik. Semua proses itu harus dalam keadaan steady. Nah, ini gambarnya. Keadaan mantap atau steady state, keadaan yang steady atau steady state atau keadaan yang mantap, yaitu ketika aliran massa masuk itu sama dengan aliran massa keluar. Ini untuk proses kontinu ya gambarannya. Jadi ketika meskipun ini mengalir masuk, tetapi karena di sini ada proses mengalir keluar, maka jumlah material atau bahan yang ada di dalam peralatan ini, misalnya di dalam sebuah tangki ini, tetap dari waktu ke waktu, tidak berubah. Nah, itu yang disebut dengan keadaan yang steady atau steady state. Ini yang harus dijaga
tugasnya seorang operator menjaga supaya keadaan ini steady. Kalau misalnya ini cairan dalam tangki ini tiba-tiba menurun drastis, menurun dengan cepat, ini pasti ada trouble. Nah, itulah tugasnya operator, bukan hanya mengawasi, bukan hanya mencatat, tapi suatu saat harus membuat keputusan. Itulah pentingnya kita belajar banyak hal, meskipun pekerjaan itu seorang operator itu memang lebih banyak ke mengawasi, memantau, lalu mencatat, tetapi juga membuat keputusan-keputusan dalam keadaan genting. Nah, itu seorang operator. Maka harus tahu, selain proses juga termasuk perhitungan-perhitungannya harus tahu. Karena Anda itu bukan robot. Nanti kalau sudah diganti oleh robot, mereka sudah bekerja dengan otomatis. Tapi karena bukan robot, ya Anda harus ikut membuat keputusan. Nah, ini yang harus dijaga ketika pabrik itu sudah berlangsung atau sudah beroperasi. Keadaan yang mantap seperti ini, masuk sama dengan keluar. Tadi kalau misalnya cairannya itu turun drastis, pasti ada trouble. Demikian juga kalau cairannya tiba-tiba semakin banyak sampai penuh, bahkan ini tangki, kalau ini tangki tertutup, tangki pecah misalnya, ini pernah kejadian juga di industri, itu pasti juga ada trouble. Nah, sebelum itu kejadian, seorang operator harus mengawasi, memastikan di mana trouble-nya sebelum kejadian kecelakaan besar terjadi. Misalnya tangki ini sampai pecah karena bahan yang ada dalam tangki ini penuh, misalnya ini kalau ini tertutup ya, ini bahaya pecah. Nah, itulah pentingnya memantau terus-menerus panjang waktu. Ini tugasnya operator. Kalau keadaan ini tidak steady, ini naik sedikit, terus naik lagi, wah ini pasti ada trouble. Pasti trouble. Karena mesti masuk tidak sama dengan keluar. Gitu. Sedangkan keadaan tidak mantap atau unsteady itu terjadi ketika bahan masuk tidak sama dengan keluar. Ini ada dua kemungkinan. Kalau masuknya lebih besar daripada keluar, ya ini akumulasi dalam alat ini akan semakin banyak. Akumulasi bahan dalam alat ini akan semakin banyak. Kalau masuk lebih banyak daripada yang keluar. Sebaliknya kalau yang masuk lebih sedikit daripada yang keluar, ya berarti kan nanti kan semakin turun, semakin habis. Nah, tadi sudah saya jelaskan keadaan yang unsteady itu bisa terjadi ketika awal proses atau akhir proses, atau ketika ada trouble. Sebetulnya sudah saya sebutkan di sebelumnya. Nah, begitu. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persamaan kimia dan stoichiometry. Jadi ini berkaitan dengan unit proses yang terjadi di industri yang berkaitan dengan reaksi kimia. Kalau bahannya itu dibuat dengan cara reaksi kimia. Tentu saja ini dalam skala pabrik yang kita bahas. Di laboratorium nanti mungkin Anda akan belajar juga proses yang ada reaksi kimia, tapi skala laboratorium. Sedangkan nanti kita akan membahas reaksi kimia dan stoichiometry dalam skala industri atau skala pabrik. Untuk sementara ini dulu untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya kita akan belajar melalui Google Classroom, juga ada quiz yang nanti siap Anda kerjakan sebagai tahap untuk pendalaman dari apa yang saya jelaskan itu didalami melalui latihan-latihan atau tugas-tugas. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.